Dan saya percaya pekabaran yang diberikan melalui Hagai dan Sakaria yang menolong orang Israel menyelesaikan pembangunan bait Allah pada waktu itu adalah pekabaran yang penting, yang jika kita pelajari, jika kita ambil, jika kita lakukan, akan juga menyelesaikan pembangunan bait suci. Kapan? Sekarang. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam untuk saudara-saudara semua. Adalah kesempatan yang istimewa saya boleh membagikan firman Tuhan untuk saudara-saudara di tempat ini. Baik, saya cerita sedikit. Ada satu pasal di dalam Alkitab yang menarik perhatian saya, dan itu terdapat di dalam Sakaria pasal yang keempat. Pasal tersebut begitu menarik bagi saya, sehingga akhirnya saya mencari tahu mengapa sampai Allah memberikan pekabaran yang ada di dalam Sakaria pasal yang keempat. Dan kemudian itu menuntun saya untuk mempelajari suatu pelajaran yang sangat luar biasa bagi saya, dan itulah yang akan saya bagikan kepada saudara malam hari ini. Dan Sakaria pasal 4 yang bagi saya itu pekabaran yang luar biasa, yang menggugah saya untuk mempelajari apa yang saya bagikan kepada saudara-saudara malam ini adalah puncak, adalah pekabaran terakhir yang akan saya bawakan pada hari Sabat nanti. Jadi inti sebenarnya adalah pekabaran hari Sabat sore, tetapi kita akan mulai dari bagian awal untuk melihat mengapa Allah memberikan pekabaran tersebut. Oke, tema yang saya pilih pada malam hari ini adalah biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Sebenarnya tema ini adalah kerinduan dari umat-umat yang sisa. Ini diambil dari kitab Mazmur, tapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam Wahyu 18 ayat yang pertama, Yohanes menulis, kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat yang lain turun dari surga. Ia penuh dengan kekuasaan yang besar, dan bumi menjadi terang dengan kemuliaannya. Dan kita tahu bersama, gereja kita percaya bahwa itu adalah penggenapan dari kebangunan rohani yang besar. Ketika umat-umat Allah penuh dengan kuasa Roh Kudus, umat-umat Allah begitu seperti dengan Yesus, dan kemudian Kristus yang ada di dalam diri mereka dipantulkan di dalam hidup mereka, kemudian dunia menjadi terang oleh karena kebenaran Kristus yang dipantulkan di dalam diri umat-umatnya. Dan sesudah itu kita tahu kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam Wahyu pasal 19 dan 20. Oke, dengan kata lain, tema ini adalah doa dari umat-umat Allah sepanjang zaman. Dari Musa di dalam Mazmur 91 ayat 16-17, Musa berkata, tunjukkanlah semarakmu, atau bahasa aslinya berkata, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepada anak-anak kami. Mengapa? Itu adalah doa yang merupakan respons Musa kepada Tuhan ketika Tuhan berkata kepada Musa di dalam Bilangan 14 bahwa satu kali kelak bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, itulah yang menjadi kerinduan kita, itulah yang menjadi doa kita, dan sepanjang beberapa hari ke depan kita akan melihat bagaimana Allah meminta kita untuk menjadi jawaban atas doa kita sendiri. Oke? Mari kita buka di dalam ini ada satu kutipan yang saya ambil dari buku Kerinduan Segala Zaman. Ini kata pena inspirasi seperti ini. Bait suci itu yang didirikan untuk tempat tinggal hadirat ilahi dirancang untuk menjadi objek pelajaran bagi Israel dan bagi siapa? Dunia. Dari zaman kekal, dari kekekalan adalah tujuan Allah. Bahwa, mari kita baca bersama-sama. Siap? 2, 3.
setiap makhluk ciptaan dari malaikat yang terang dan suci kepada manusia harus menjadi bait suci untuk tempat tinggal Sang Pencipta. Adalah kerinduan Allah supaya saya dan saudara menjadi apa? Bait suci, di mana olehnya Allah akan tinggal di sana. Tetapi mari kita lihat, karena dosa, umat manusia tidak lagi menjadi bait suci bagi Tuhan. Dihitamkan dan dijajiskan oleh kejahatan. Hati manusia tidak lagi mengungkapkan apa? Kemuliaan yang ilahi. Tetapi dengan inkarnasi anak Allah, tujuan surga terpenuhi. Allah tinggal di dalam umat manusia, dan melalui anugerah yang menyelamatkan, melalui kasih karunia Tuhan, hati manusia menjadi lagi baitnya. Jadi dari awal, dari sejak kekekalan adalah kerinduan Allah, adalah tujuan Allah supaya baik para malaikat, makhluk-makhluk yang ciptakan di sana, dan juga saya dan saudara itu menjadi seperti bait Allah atau menjadi bait Allah sendiri, karena di dalamnya Allah ingin tinggal. Akan tetapi oleh karena dosa, kita yang seharusnya menjadi bait Allah tidak lagi menjadi bait Allah, dan kemudian Kristus datang memulihkan kita, dan oleh kasih karunia-Nya saja maka kita akan dipulihkan menjadi bait Allah. Oke, mari kita lihat kata yang kita akan berbahas berulang-ulang dari malam ini sampai pada hari yang terakhir adalah bait suci dan kemuliaan. Oke, mari kita lihat bagaimana ini pelajaran yang ada di sana boleh berhubungan atau boleh dihubungkan dengan kehidupan saya secara pribadi. Mari kita lihat bagaimana bait suci bisa memberikan gambaran kepada saya dan saudara tentang pelajarannya bagi saya dan saudara yang hidup pada saat ini. 1 Korintus 6 ayat 9. Bait suci itu adalah siapa? Menggambarkan siapa? Saya dan saudara. Tubuh kita itu adalah bait suci. Yang kedua, Mazmur 114 ayat 1 dan 2. Ini waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kemudian Allah berkata, Mazmur 114 ayat 2, Yehuda menjadi tempat kudusnya. Saudara ingat, pada waktu orang Israel berkemah, mereka berkemah menurut kaum-kaum mereka. Dan ayat ini berkata Allah memilih kaum Yehuda menjadi bait kudusnya. Dengan kata lain, keluarga ingin digunakan oleh Allah menjadi sebagai tempat kudusnya. Jadi bait Allah itu bisa saya, saudara, bait Allah juga itu adalah keluarga kita masing-masing. Dan yang terakhir, Efesus 2 ayat 19, 20 dan 21. Ini bukan lagi satu orang, tetapi merefer ke orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah, dibangun di dalam Dia menjadi apa? Bait Allah yang kudus. Allah ingin supaya setiap anggota jemaat, setiap keluarga, dan setiap jemaat menjadi bait Allah. Supaya di dalam saya, melalui keluarga kita, melalui jemaat kita, Kristus akan tinggal di sana. Dan nanti kita akan lihat apa yang terjadi ketika Kristus ada di sana. Oke? Baik, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang satu hal. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Nah, mari kita buka di dalam 2 Tawarik 36 ayat 22. Dalam beberapa hari ke depan kita akan membahas 4 kitab. Yang pertama 2 Tawarik, yang kedua kita akan membahas kitab Esra, yang ketiga kita akan membahas kitab Hagai, dan yang keempat kita akan membahas kitab Sakaria. 4 kitab ini saling berhubungan. Oke? Mari kita lihat. Di dalam 2 Tawarik 36 ayat yang ke-22, kita diberikan satu gambaran, kita diberikan satu cerita tentang seorang raja yang bernama Raja Kores,
yang mana raja tersebut memberikan sebuah pengumuman, dan isi pengumuman itu adalah memanggil kepada umat-umat Allah untuk kembali ke Yerusalem, dan kemudian untuk melakukan apa di Yerusalem? Mendirikan rumah bagi Allah orang Israel. Oke, mari kita lihat signifikansi dari panggilan Kores ini, hubungannya dengan apa yang akan kita bahas dalam kitab Esra, kitab Hagai, dan kitab Sakaria. Saya mengambilnya di dalam Alfa M Omega, jilid 4, halaman 264. Mari kita lihat. Pekerjaan pemulihan dan pembaharuan yang dilaksanakan orang-orang yang pulang dari pembuangan dibawa kepemimpinan Serubabel, Esra, dan Nehemia memberikan suatu gambaran tentang apa? Pekerjaan pemulihan apa, saudara-saudara? Kerohanian. Kapan harus dilakukan? Pada hari-hari terakhir sejarah dunia ini. Jadi apa yang akan kita pelajari di dalam kitab Esra, kitab Hagai, dan kitab Sakaria adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi apa yang mereka lakukan pada waktu itu adalah juga pekerjaan yang sama yang harus saya dan saudara lakukan kapan? Saat ini. Pekerjaan yang dilakukan pada waktu lalu adalah pekerjaan yang sama yang Allah ingin kita lakukan saat ini menjelang penutupan akhir sejarah dunia ini. Dengan demikian, tantangan-tantangan yang mereka hadapi adalah juga tantangan-tantangan yang saya dan saudara hadapi. Tetapi dalam kesusahan mereka, Allah mengirimkan pekabaran-pekabaran melalui Hagai dan Sakaria, sehingga akhirnya pekerjaan pembangunan bait suci bisa diselesaikan. Dan saya percaya pekabaran yang diberikan melalui Hagai dan Sakaria yang menolong orang Israel menyelesaikan pembangunan bait Allah pada waktu itu adalah pekabaran yang penting, yang jika kita pelajari, jika kita ambil, jika kita lakukan, akan juga menyelesaikan pembangunan bait suci. Kapan? Sekarang. Apa yang dilakukan? Sisa-sisa orang Israel adalah bangsa yang lemah, terbuka untuk diporak-porandakan oleh musuh-musuh mereka. Orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan adalah orang-orang yang lemah. Tetapi melalui orang-orang yang lemah ini, Allah bermaksud menyediakan di bumi suatu pengetahuan tentang dirinya sendiri dan siapa? Hukumnya. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat mengapa sampai Kores harus memberikan satu panggilan kepada orang-orang Israel dalam pembuangan untuk kembali ke Yerusalem dan mendirikan kembali bait suci. Mari kita lihat apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa sampai pembuangan itu harus terjadi? 2 Tawarik 22, 2 Tawarik 36 ayat 14. Mari kita lihat. Pemimpin-pemimpin di Israel, raja-raja di Israel berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Dan saudara lihat di sini, rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem, bait Allah itu dinajiskan oleh bangsa lain atau siapa? Bait Allah dinajiskan oleh umat Allah sendiri. Bait Allah itu dinajiskan bukan oleh orang lain, tetapi yang menajiskan bait Allah itu adalah orang-orang Israel sendiri. Para raja, kata ayat 14, para imam dan rakyat berulang kali mereka menajiskan rumah yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan selama bertahun-tahun, ratusan tahun, Allah senantiasa mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Mengapa? Allah begitu mencintai umatnya dan Allah mencintai tempat kediamannya. Tetapi apa yang terjadi? Semua yang diberikan oleh Allah, firman Tuhan, inspirasi yang diberikan oleh Allah melalui para nabi diolok-olok, dihina, dan para nabi diejek, sehingga Allah berkata, tidak mungkin lagi ada pemulihan. Dan apa yang Allah perbuat? Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim untuk melawan mereka.
Ayat 18 pasal 36 dari kitab 2 Tawarik. Seluruh perkakas rumah Allah diambil, dan kita tahu itu digunakan oleh Raja Belsyazar untuk pesta porah di dalam Daniel pasal yang kelima. Ayat 39, akhirnya bukan hanya mengambil perkakas-perkakas dari bait Allah, tetapi orang-orang Kasdim yang datang, mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Ka'bah Salomo yang dibangun dengan megah akhirnya dihancurkan oleh Allah. Mengapa? Ayat 14. Karena rumah yang kudus itu sudah apa? Dinajiskan. Siapa yang menajiskan? Umat Allah sendiri. Oke, mari kita lihat dua hal pada malam hari ini. Bagaimanakah bait Allah itu dikuduskan dan bagaimana bait Allah itu dinajiskan? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Keluaran 29 ayat 43. Ini berbicara tentang bait suci ketika Musa mendirikannya sesuai dengan perintah yang diberikan Allah, sesuai dengan gambaran yang diberikan Allah ketika Allah memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Dan ini kata Tuhan kepada Musa, di sanalah, di tempat kudus ini, aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh apa, saudara-saudara? Kemuliaan Tuhan yang menguduskan tempat tersebut. Mari kita lihat lebih lanjut. Mari kita lihat pentabisan Ka'bah yang kedua. Ini bait suci yang pertama adalah bait suci Musa, ini bait suci yang kedua. Ketika Salomo mendirikan bait suci, kemudian mereka akan mentabiskannya. Ini yang kita lihat dalam 2 Tawarik 5 ayat 7. Imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan ke tempatnya. Di mana tempatnya? Di tempat Maha Kudus. Oke? Jadi imam-imam membawa tabut. Ada apa di dalam tabut tersebut? 2 Tawarik 5 ayat 10. Ada apa dalam tabut? Kedua loh yang ditaruh Musa. Oke? Jadi imam-imam bawa tabut, di mana di dalam tabut itu ada loh batu, ada hukum Allah. Kemudian imam-imam itu keluar, dan sesudah tabut dibawa ke dalam bait suci, di dalam bilik yang maha suci, rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Mengapa? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Mengapa sampai akhirnya Tuhan datang di situ? Apa yang masuk di situ? Tabut perjanjian yang di dalamnya ada loh batu dibawa ke sana, dan sesudah itu masuk di bilik yang maha suci, maka kemuliaan Tuhan turun dan memenuhi rumah Allah. Mari kita lihat beberapa kutipan. Mari kita baca bersama-sama. Siap? 2, 3. Hukum Allah yang ada di dalam tabut itu juga adalah simbol kehadiran Allah. Berikutnya, hukumnya adalah salinan tabiatnya. Yang membuat sampai Ka'bah itu dikuduskan adalah kehadiran Allah. Dan Allah itu hadir di sana ketika hukum Allah itu dibawa ke dalam pusat dari bait suci itu sendiri. Kutipan yang lain. Iya, Kristus. Kristus adalah apa, saudara-saudara? Kemuliaan dari Ka'bah itu sendiri. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi ketika kita mengatakan, ketika Daud berdoa, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi, apa yang sementara dia minta? Supaya umat-umat Allah hidup sesuai dengan segala hukum Tuhan. Dia sementara berdoa supaya umat-umat Allah disertai, dipenuhi dengan kehadiran Kristus melalui Roh Kudusnya. Dan itulah yang didoakan. Dan hanya ketika umat-umat Allah memiliki kerinduan untuk melakukan segenap hukum Allah, Allah akan ada bersama-sama dengan mereka. Allah akan hadir menyertai mereka. Yohanes 8 ayat 29. Kristus berkata,
Ia yang mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Mengapa? Karena aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Penyertaan Allah akan bersama-sama dengan orang yang rindu untuk melakukan kehendaknya. Oke, mari kita lanjut. Jadi rumah Allah, rumah itu yang kudus, dikuduskan oleh Allah oleh karena hukum ada di sana, dan hukum itu adalah simbol dari kehadiran Allah sendiri. Jadi kenapa bait Allah itu suci? Karena Allah hadir di sana. Mengapa bait Allah itu suci? Karena Kristus yang adalah kemuliaan Allah itu sendiri ada di sana, dan ialah kemuliaan dari bait itu sendiri. Nah, mari kita lihat bagaimana sampai akhirnya bait Allah itu dinajiskan oleh umat Allah. Oke, mari kita lihat beberapa ayat. Ini pekabaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yeremia beberapa tahun sebelum akhirnya Allah mengatakan bahwa tidak ada pemulihan lagi, seperti yang kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36 tadi. Mari kita lihat Yeremia 7 ayat 1 dan seterusnya. Oke, ayat 3 dia berkata seperti ini: Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ini kata Tuhan. Selanjutnya, jangan percaya kepada perkataan dusta yang berkata, oh ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, ayat 7, aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Oke, selanjutnya ayat 78. Masakan kamu mencuri, kamu membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, kemudian kamu datang ke tempat ini sambil berkata, kita selamat, supaya kita dapat melakukan segala perbuatan yang keji ini. Dan apa kata Tuhan kepada orang-orang yang berbuat jahat, kemudian datang lagi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudahkah menjadi sarang penyamun di mataku, rumah yang atasnya namaku diserukan? Ini umat-umat Allah, mereka hidup di dua dunia. Mereka hidup seperti dunia, dan pada saat yang bersamaan mereka mengaku sebagai umat-umat Allah. Sekali lagi, mengapa tempat Allah ini dinajiskan? Oleh karena umat-umat Allah, mereka hidup seperti dunia, dan pada saat yang bersamaan mereka mengaku sebagai umat-umat Allah. Apakah mungkin kita sementara menajiskan bait Allah? Bait Allah itu adalah kita, bait Allah itu adalah keluarga kita, bait Allah itu adalah gereja kita. Ketika kita hidup seperti dunia, kita melakukan hal-hal apa sehingga tidak bisa dibedakan lagi apakah ia mempercaya kepada Allah atau tidak. Tapi kemudian pada saat yang bersamaan mereka mengaku sebagai pengikut Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, kamu lupa apa yang terjadi di Silo? Coba kamu kembali ke Silo dan lihat apa yang terjadi ke Ka'bah yang pertama. Saudara masih ingat apa yang ada di Silo? Ka'bah sesudah orang Israel masuk ke tanah Kanaan, bait suci didirikan di Silo. Dan mari kita ke Silo untuk melihat apa yang terjadi di sana. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Eli adalah imam, anak-anaknya adalah imam, tetapi Anda lihat ironisnya di sini adalah para imam yang mengaku sebagai pelayan Allah, apa kata ini berkata? Mereka tidak mengenal Allah. Kata lain mengenal adalah mereka tidak memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah. Ia yang mereka layani tidak mereka kenal. Ia yang mereka khotbahkan tidak mereka ketahui. Mari kita lihat imam-imam yang tidak setia ini melanggar apa saudara? Hukum Allah. Anda ingat hukum Allah menggambarkan apa tadi? Kemuliaan Allah sendiri.
Mereka memandang rendah pekerjaan mereka dan melalui praktek yang kotor dan menurunkan derajat. Anda lihat, mereka praktek kehidupan mereka kotor dan menurunkan derajat. Namun, pena inspirasi berkata, mereka, apa saudara baca di sini? Mengotori Ka'bah Allah dengan kehadiran mereka. Tidak puas dengan bagian dari korban keselamatan, mereka meminta bagian tambahan. Mereka menggunakan pekerjaan Tuhan untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka menggunakan pekerjaan Tuhan untuk memperkaya diri mereka. Dan saudara, lihat akibatnya. Sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Dan ayat ini berkata, mereka memandang rendah korban Tuhan. Saya ingin, waktu saya buka beberapa terjemahan dari ini, mereka ini itu merujuk kepada orang-orang lain. Dengan kata lain, akibat perbuatan imam-imam yang mengaku pengikut Tuhan, mengaku pelayan Tuhan, tapi tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka katakan, banyak orang akhirnya menganggap pekerjaan di Ka'bah itu tidak ada gunanya sama sekali. Mari kita lihat tulisan pena Ilham. Sikap tidak hormat para imam ini dengan segera meniadakan apa saudara-saudara? Makna yang hikmat serta suci dari upacara. Dan berapa banyak orang? Banyak orang akhirnya memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan saudara baca di sini, akhirnya karena kehidupan di dua tempat, hidup seperti dunia dan mengaku pengikut Allah, akhirnya banyak orang Israel memilih untuk tidak lagi datang di Ka'bah. Mengapa? Mereka yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Tuhan tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka katakan. Mereka berkata bahwa kita beroleh kemenangan di dalam kasih karunia, tetapi kehidupan mereka tidak menunjukkan kemenangan yang mereka katakan akan diperoleh jika mereka memiliki hubungan dengan Kristus. Dengan demikian, pekabaran tersebut menjadi olok-olok orang yang mendengarkan pekabaran tersebut. Mengapa? Apa yang difirmankan tidak mereka hidupkan. Apa yang mereka katakan, Injil yang kata mereka mengubah kehidupan, tidak mengubah kehidupan mereka. Akhirnya kita tahu, satu ketika terjadi pertempuran antara orang Israel dengan orang Filistin. Hofni dan Pinehas mengambil tabut perjanjian. Mereka berharap bahwa Allah akan bersama-sama dengan mereka ketika mereka mengambil tabut perjanjian itu. Karena bukankah tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Allah? Jadi mereka berharap, walaupun mereka penuh dengan dosa, kalau mereka mengambil tabut perjanjian itu, pasti mereka akan menang dalam pertempuran dengan orang Filistin. Dan kita tahu ceritanya. Orang Israel menang atau kalah? Kalah. Tabut Tuhan dirampas oleh orang-orang Filistin. Kemudian berita dibawa kepada Eli. Berita diberitahukan kepada Imam Eli bahwa kedua anaknya Hofni dan Pinehas telah meninggal. Pada saat yang bersamaan, istri dari anak Imam Eli melahirkan seorang anak. Dan ini katanya, ia menamai anak itu Ikabod. Mengapa? Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Mengapa? Tabut Allah sudah dirampas. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Tabut Allah yang menggambarkan kehadiran Allah sudah tidak ada lagi di sana. Mengapa? Umat Allah yang mengaku penyembah Allah yang benar tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka percayai. Ini bukan satu hal yang baru. Ini bukan satu hal yang baru. Mari kita buka di dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Ayat 10 berkata tentang kedatangan Tuhan seperti pencuri.
Ayat 11 berkata, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Petrus berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa yang kita percayai harus mempengaruhi cara hidup kita. Jika kita percaya Tuhan akan segera datang, maka cara hidup kita harus menunjukkan apa yang kita percayai. Jika kita percaya bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus menjaga bait Allah. Apa yang kita hidupkan adalah refleksi dari apa yang kita percayai. Bagaimana sampai bait Allah dinajiskan? Umat-umat Allah, para imam, rakyat, dan para raja tidak menghidupkan apa yang mereka ketahui. Mereka tidak menghidupkan apa yang mereka percayai. Mereka hidup seperti dunia, dan pada saat yang bersamaan mereka mengaku sebagai pengikut Allah. Yeskiel pasal yang ke-8. Saya ingin membuka Yeskiel pasal yang ke-8. Tuhan memanggil Yeskiel untuk melihat apa yang terjadi di dalam bait Allah. Yeskiel pasal 8. Oke. Dan Tuhan bilang begini, Yeskiel, masuk dari pintu bait Allah dan kemudian lihat apa yang terjadi di dalam. Waktu Yeskiel masuk di dalam kayal, ini yang dia lihat yang pertama. Di dalam ayat 10. Ayat 10 ini yang dia lihat. Ayat 10 dan ayat 11. Waktu Allah menunjukkan apa yang terjadi di dalam bait Allah, Tuhan meminta Yeskiel untuk coba lihat di dalam kamar apa yang terjadi. Di dalam kamar, para imam, para tua-tua memegang kemenyan, dan kemudian mereka berdoa kepada patung-patung. Dan ini ada di mana? Di dalam Ka'bah. Ini ada di dalam bait suci. Dan Tuhan bilang begini, ada satu hal yang lebih besar, kekejian yang lebih besar yang kita akan kasih tunjuk. Di dalam ayat yang ke-14. Ayat 14 di situ adalah para wanita sementara berdoa kepada dewa Tamus. Mereka sementara berdoa kepada dewa Tamus. Mereka percaya kepada ajaran bahwa jika orang sudah mati, maka rohnya itu akan melayang-layang. Dan saudara, yang paling terakhir Tuhan bilang, ada kekejian yang lebih besar lagi. Itu di dalam ayat 16. Anda tahu, tua-tua Israel, mereka berada di dalam Ka'bah, tetapi mereka membelakangi bilik yang maha suci. Mereka menghadap ke arah matahari terbit. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka berdoa menyembah apa? Matahari. Ini terjadi di mana? Di dalam Ka'bah. Itu dimulai dengan praktek-praktek dunia secara pribadi. Kemudian apa masuk berikut? Ajaran-ajaran dunia masuk ke dalam rumah-rumah. Ajaran dunia masuk ke dalam gereja. Dan apa yang terjadi? Di dalam gereja, di dalam rumah tangga, perbaktian yang jadi adalah perbaktian yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Dan itu terjadi di mana? Di dalam rumah tangga orang Israel. Apakah mungkin saya dan saudara, kita sementara melakukan praktek-praktek dunia dan kita pikir itu tidak apa-apa? Praktek dunia itu akan membuka pintu kepada ajaran-ajaran dunia masuk ke dalam rumah-rumah tangga, itu akan masuk ke dalam gereja. Dan yang terakhir, itu pada akhirnya membawa orang di dalam gereja menyembah kepada dewa matahari. Dan saudara tahu apa baca saudara punya Alkitab? Yeskiel pasal yang ke-10. Apa judulnya di dalam Alkitab saudara-saudara? Sesudah ini terjadi, apa yang terjadi? Apa judul perikop dari Yeskiel pasal 10? Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. 2 kali di Silo, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Mengapa? Para imam tidak lagi mengindahkan hal-hal yang suci.
Mereka tidak lagi dapat membedakan mana yang suci, mana yang tidak suci. Mereka tidak bisa membedakan manakah hiburan-hiburan yang boleh, manakah hiburan-hiburan yang tidak boleh. Mereka tidak bisa lagi membedakan manakah bacaan-bacaan yang akan membawa saya kepada Kristus, manakah bacaan-bacaan yang membawa saya membelakangi Kristus. Mereka sudah tidak bisa lagi membedakan manakah hiburan-hiburan, acara-acara di televisi yang membawa saya lebih dekat kepada Kristus atau membawa saya untuk membelakangi Kristus. Di dalam bacaan-bacaan, internet, televisi, ada begitu banyak praktek-praktek, ajaran-ajaran yang sementara diperkenalkan kepada umat-umat Allah. Dan jika kita tidak berhenti dari situ, maka sebagaimana Allah meninggalkan orang Israel, hal yang sama dapat terjadi kepada kita. Akhirnya Rapatan Tuga 2 ayat 7, Tuhan membuang mezbahnya, dia meninggalkan tempat kudusnya, dan dia menyerahkannya ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Dan kita tahu, akhirnya tembok Yerusalem dihancurkan, Ka'bah dibakar, perkakas-perkakas di bawah, dan umat-umat Tuhan dibawa ke dalam tempat pembuangan selama 70 tahun. Pena Inspirasi berkata, hukum ketergantungan dan pengaruh timbal balik harus diakui dan dipatuhi. Tidak seorang pun dari kita hidup untuk dirinya sendiri. Saudara tahu, dosa yang saya perbuat akan mempengaruhi orang lain. Dosa yang diperbuat oleh ayah akan mempunyai dampak terhadap keluarganya. Saudara ingat, apakah semua orang yang meninggalkan Yerusalem adalah orang-orang berdosa? Tidak. Di antara mereka ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mengapa mereka harus meninggalkan ini? Karena dosa orang-orang lain. Roma 5:15, karena dosa satu orang, Adam, apa yang terjadi dengan kita? Kita berdosa. Tetapi karena ada satu orang yang mati untuk kita, apa yang terjadi? Kita beroleh hak untuk diselamatkan. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Ketika kita berbuat dosa, konsekuensi itu, akibat dosa dapat ditanggung oleh orang lain. Tetapi jika kita setia, orang-orang lain juga akan diberkati oleh karena kesetiaan kita kepada Allah. Saya tidak akan menutup malam ini dengan membicarakan sesuatu yang sangat buruk, tetapi saya ingin memberikan satu gambaran. Besok kita akan melihat apa yang terjadi di dalam pembuangan ketika orang-orang Israel ada di Babylon selama 70 tahun dan bagaimana Allah memulihkan mereka. Dan mari kita lihat apa yang Allah katakan di dalam Yeremia 24 ayat 5 dan 6. Janji ini diberikan Allah kepada orang Israel sebelum mereka dibuang ke pembuangan. Ini kata Allah kepada mereka, aku akan memperhatikan untuk kebaikannya. Ayat 6, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Mari lanjut. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Masih ingat Hofni dan Pinehas, imam-imam yang tidak mengenal Allah, tetapi Allah berkata, orang-orang yang dibuang ke Babel, ketika mereka dipulihkan, aku akan memberikan mereka suatu hati untuk apa, saudara-saudara? Mengenal aku. Mengapa sampai Allah meninggalkan orang Israel? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ironis, umatku tapi tidak mengenal aku. Saudara bisa bayangkan suami istri dan kemudian istri berkata, saya tidak mengenal suami saya.
Itu yang terjadi dengan umat-umat Allah sebelum bait suci dihancurkan. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Di Universitas Kelabat, mahasiswa-mahasiswa itu sering datang berkonsultasi dengan saya. Mereka kasih tahu masalah-masalah dan saya kasih tanya begini kepada mereka. Kalian bangun pagi enggak untuk baca Alkitab? Enggak. Kapan baca Alkitab? Ada yang bilang hari Minggu, ada yang bilang nanti hari Sabat. Jadi saya kasih tahu mereka, oke, berikut kamu datang, coba kamu bangun. Saya share beberapa ayat, coba kamu bangun pagi-pagi dan pasti Tuhan akan bantu. Kemarin seorang mahasiswi datang kepada saya. Soalnya saya bilang begini kepada mereka. Kalau kalian punya pengalaman pagi-pagi bangun, baca firman Tuhan, berdoa, tolong datang katakan kepada saya ingin dengar ceritanya seperti apa. Waktu mahasiswi ini datang, dia bilang begini, aduh sir, saya takut sekali dengan mata kuliah saya semester ini. Ada ini, kalau semua presentasi, aduh kadang saya tidak bisa bicara apa-apa. Oke, coba kamu buka Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jadi Tuhan akan kasih apa? Kasih lidah. Untuk apa? Supaya aku dapat memberi perkataan. Oh oke. Tuhan, kamu percaya Tuhan akan kasih kamu perkataan untuk presentasi? Oke, iya sir, saya percaya. Selanjutnya, ia mempertajam pendengaranku. Tuhan mempertajam untuk mendengar. Kapan? Dibilang setiap pagi. Setiap pagi Tuhan ingin kamu untuk belajar mendengar dari Tuhan, supaya kamu tahu apa yang akan kamu katakan. Mazmur 143 ayat 8 berkata, perdengarkanlah kepadaku kasih setiamu pada waktu pagi. Oh ya sir, kita ngomong. Kemarin dia datang, dia udah senyum-senyum. Dia kata, aduh sir, gimana? Aduh saya senang sekali, kenapa? Betul itu, waktu saya mulai bangun pagi, itu saya merasa kekuatan, saya sudah tidak merasa takut lagi. Dan waktu presentasi itu Tuhan menolong saya, Tuhan kasih perkataan sehingga itu sir yang ada pandu presentasi, dia bilang begini, betul yang anak ada bilang. Sebelumnya dia takut sekali dan puji Tuhan. Sesudah mereka pergi, biasanya saya akan berdoa dan saya akan doakan, Tuhan, tolong mereka untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Tolong mereka supaya mereka boleh mengalami apa artinya berjalan dekat dengan Tuhan. Dan kemarin, puji Tuhan, saya dikuatkan dan dia juga sangat senang. Dia sangat senang karena dia mulai mengalami apa artinya mengenal Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit, tapi ketika umat-umat Tuhan mengenal Allah mereka, maka mereka akan semakin mengasihi Dia. Dan tidak ada masalah yang terlalu berat yang tidak dapat mereka atasi jika mereka mengenal kepada siapa mereka percaya. Paulus berkata apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Apakah kita mengenal siapa yang kita percayai? Saudara, dengan pertolongan Tuhan, Allah ingin kita mengenal Dia, dan Allah ingin menjadikan kita, keluarga kita, jemaat kita sebagai bait kudusnya. Esra 9 ayat 9, walaupun di pembuangan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dan besok kita akan lihat bagaimana Allah memulihkan umatnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih karena kami melihat begitu besar tujuan Tuhan bagi kami. Kami tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Kami tidak pernah memilih untuk dilahirkan di keluarga ini, di tempat ini dan sebagainya. Tapi Tuhan memilih kami. Tuhan ingin menjadikan kami sebagai bait suci Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk maksud yang agung ini. Dan biarlah Tuhan akan menolong kami, supaya hanya dengan pertolongan Tuhan saja, hanya dengan kuasa kasih karunia yang mengubahkan hidup saja, maka kami, keluarga kami, jemaat Tuhan akan boleh menjadi bait suci Tuhan. Sehingga doa kami bahwa kemuliaan Tuhan satu kali kelak akan memenuhi seluruh bumi akan boleh terjadi dengan cepat. Inilah doa dan kerinduan kami ya Bapa. Dimuliakanlah namamu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.